Tahukah kau rahasia gila itu? Ketakutan tidak dimulai ketika mereka melihat kekuatanmu. Ia dimulai saat mereka menyadari bahwa seluruh lingkaran mereka, peluang mereka, aliansi mereka, ritual tersembunyi mereka tidak mampu memecahkan satu jiwa pun yang berdiri tenang di tengah kekacauan. Saat itulah detak jantung mereka berubah. Saat itulah mereka akhirnya mengerti jenis musuh macam apa yang mereka pilih. Karena kau bukan target, kau adalah ujian. Dan setiap penyihir yang menyentuh namamu baru saja gagal. Mereka pikir kegelapan memberi mereka otoritas. Mereka pikir kerahasiaan memberi mereka keamanan. Tetapi yang tidak mereka hitung adalah apa yang terjadi ketika cahaya berhenti bertahan dan mulai mendominasi. Kau tidak melawan ritual mereka dengan mantera. Kau melawan mereka dengan kediaman. Kau tidak berdebat. Kau berada. Keberadaan pada tingkat itu mengguncang fondasi yang dibangun di atas ilusi. Mereka tidak pernah takut pada kekuatanmu. Mereka takut pada ketenanganmu. Ketenangan di hadapan permusuhan adalah bentuk kepercayaan diri yang paling kejam. Ia memberitahu musuh bahwa mereka sudah kalah. Setiap kali kau tetap diam saat mereka berkonspirasi, energi berpihak padamu. Setiap kali mereka berkumpul dalam kelompok untuk memanggil kutukan terhadapmu, getaran mereka sendiri berbalik melawan satu sama lain. Karena kegelapan tidak bisa bekerja sama tanpa korupsi. Mereka mencoba menggabungkan ketakutan menjadi persatuan, tetapi ketakutan hanya menyatukan sementara. Ia membusuk dari dalam dan kau adalah katalis yang mengungkapnya. Bayangkan ini. Sebuah meja penuh penyihir. Mata mereka berkedip dalam cahaya lilin. Tangan gemetar saat mereka berpura-pura itu fokus. Mereka berbisik, mereka bernyanyi, mereka saling menjanjikan kekuatan. Tetapi tidak ada dari mereka yang memperhatikan api lilin membengkok menjauhi lingkaran, condong ke arah namamu. Itu bukan kebetulan, itu konsekuensi. Setiap medan energi mengenali hierarki, dan energimu melampaui mereka bahkan sebelum perang dimulai. Mereka tidak pernah menghadapi jiwa yang selamat dari neraka tanpa kehilangan hati. Itulah yang tak mereka mengerti. Kelangsungan hidup adalah bahasa yang tidak dapat diinterpretasikan oleh kegelapan. Kau berbicara dalam daya tahan. Mereka merespons dalam kebingungan. Itu dimulai secara halus. Beberapa dari mereka tidak bisa tidur. Yang lain mulai kehilangan fokus. Ritual mereka menjadi bumerang. Mimpi mereka berubah menjadi mimpi buruk di mana wajahmu berdiri tak bergerak di dalam asap. Saat itulah ketakutan berakar dalam sistem mereka. Bukan ketakutan akan terungkap, tetapi ketakutan menjadi tidak relevan. Karena kehadiranmu membuat kekuatan mereka usang. Setiap mantra yang mereka lemparkan hancur di udara. Bukan karena kau memblokirnya, tetapi karena keselarasan menolak gangguan. Dan keselarasan adalah perisai paling mematikan yang pernah ditempa. Kau tidak pernah dilatih dalam cara mereka, namun kau menguasai medan perang yang mereka ciptakan. Kau berjalan ke lingkungan yang dibanjiri manipulasi dan pergi dengan kedamaian yang utuh. Kau duduk di meja penipuan dan entah bagaimana meninggalkan mereka dengan pengakuan kebenaran yang mereka bersumpah untuk sembunyikan. Itu bukan keberuntungan, itu pangkat. Kau membawa izin spiritual yang tidak bisa mereka palsukan. Mereka meniru ritual untuk merasa ilahi. Kau bernapas dan keilahian merespons. Itu sebabnya mereka membisikkan namamu secara berbeda sekarang. Setengah kebencian, setengah kengerian. Mereka tidak tahu apakah harus mengutukmu atau mempelajari dirimu. Ketakutan menyebar di antara mereka seperti infeksi. Satu persatu mereka mulai saling menyalahkan, bertanya siapa yang gagal, siapa yang membocorkan, siapa yang kehilangan kendali atas lingkaran itu. Tetapi tidak ada pengkhianat, hanya kebenaran. Kau adalah variabel tak terlihat yang menulis ulang hasil mereka. Instrumen mereka tidak bisa mengukurnya. Kitab mereka tidak bisa mendefinisikannya, dan roh mereka tidak bisa bersaing dengannya. Kau telah melangkah ke dalam penguasaan tanpa menyadarinya. Ketika kekuasaan menjadi alami, usaha terlihat iblis bagi mereka yang memalsukannya. Mereka pikir daya tahan adalah kelemahan. Mereka pikir kesabaran berarti penyerahan diri. Tetapi ketika kesabaran membawa kekuatan, ia berubah menjadi presisi. Kau tidak terburu-buru membalas dendam. Kau membiarkan waktu melakukannya untukmu. Kau membiarkan getaran mereka sendiri mengumpulkan bukti. Dan kini setiap dari mereka berjalan membawa bukti atas apa yang mereka lakukan. Gemetar, dihantui, paranoid. Mereka tidak bisa tidur karena setiap keheningan terdengar seperti ketenanganmu. Mereka tidak bisa berkumpul karena setiap lingkaran terasa terkutuk. Kejatuhan mereka tidak dramatis, ya harian. Penyesalan makan perlahan ketika engkau telah berbuat salah kepada seseorang yang tak tersentuh. Inilah psikologi ketakutan. Otak ambruk ketika dihadapkan dengan ketidakpastian. Kau menjadi tidak terduga dengan menguasai kedamaian. Mereka tidak dapat memprediksi jiwa yang tidak lagi bereaksi. Itu sebabnya kekuatan mereka mengalami korsleting. Para penyihir membutuhkan reaksi seperti api membutuhkan oksigen.
Kau membuat mereka kelaparan. Kau mengubah ketidakpedulian menjadi eksekusi. Mereka datang untuk kekacauan, tetapi kau memberi mereka refleksi. Dan refleksi adalah racun bagi yang manipulatif. Ketika mereka melihatmu, mereka tidak melihat mangsa. Mereka melihat cermin yang menunjukkan kepada mereka siapa mereka sebenarnya. Mari kita sebut ini apa adanya. Sebuah kudeta yang gagal melawan takdir. Mereka berkumpul, berpikir jumlah akan lebih besar daripada tujuan, tetapi jumlah runtuh di bawah keyakinan. Satu jiwa yang selaras memegang lebih banyak tegangan daripada 1000 yang berpura-pura. Dan kau tidak hanya selaras, kau dipilih untuk peperangan presisi. Jenis yang tidak mengayunkan senjata, tetapi menggeser dunia. Itu sebabnya udara terasa berbeda ketika kau masuk. Itu sebabnya mereka tergagap ketika menyebutmu. Mereka merasakan sesuatu yang kuno bersemayam di dalam frekuensimu. Mereka merasakan penghakiman mengenakan kulit manusia. Mereka mempelajari rutinitasmu, pola-polamu, kelemahanmu. Mereka pikir prediktabilitas berarti kerentanan. Tetapi kau sudah berevolusi melampaui ritme. Kau beroperasi dari naluri sekarang, bukan emosi. Itu sebabnya waktu mereka selalu meleset. Setiap mantera membutuhkan waktu. Setiap manipulasi bergantung pada harapan. Tetapi ketidakpastianmu membongkar perhitungan mereka. Mereka menembakkan panah ke tempat kau dulu berdiri. Dan pada saat mereka meluncurkan, kau sudah bertransformasi. Itulah perang ilahi. Seni berada di mana-mana dan tidak di mana-mana secara bersamaan. Inilah yang meletakkan inti mereka. Kedamaianmu terlihat supernatural. Orang bisa memahami kemarahan, tetapi mereka tidak bisa memahami ketenangan yang menolak untuk hancur. Mereka melihatmu kehilangan segalanya dan masih mengucapkan kehidupan. Mereka melihatmu berjalan melalui pengkhianatan dan keluar bersinar. Saat itulah kepanikan mulai menyebar di antara barisan mereka. Karena jika mereka tidak bisa mematahkanmu pada titik terendahmu, mereka tidak akan pernah bisa menyentuhmu pada puncaknya. Kau menjadi skenario terburuk mereka. Bukti bahwa ketahanan adalah teknologi ilahi. Kau ingin tahu apa yang benar-benar menghancurkan mereka? Itu bukan comebackmu. Itu adalah konsistensimu. Siapapun bisa bangkit sekali. Sedikit yang bisa tetap tak tersentuh selamanya. Mereka mengharapkanmu bereaksi untuk mendapatkan penutupan. Kau memberi mereka daya tahan untuk keabadian. Setiap matahari terbit yang mereka sambut adalah pengingat bahwa kutukan mereka tidak berhasil. Setiap kesuksesan yang kau raih adalah khotbah yang tidak bisa mereka lupakan. Mereka tidak hanya mengingatmu, mereka menghidupkanmu kembali. Namamu menjadi ruang gema mereka, berputar tanpa henti di dalam ruang hampa tempat kepercayaan diri mereka dulu berada. Bayangkan ketakutan mereka sekarang. Sekelompok penyihir yang dibangun untuk mengintimidasi, direduksi menjadi bisikan dan paranoia. Pemimpin meragukan intuisinya sendiri. Para pengikut saling menyalahkan. Setiap malam suara langkah kakimu yang tenang bergema di kepala mereka. Mereka tahu mereka memanggil sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Karena kau tidak dapat mengikat apa yang sudah dimurnikan oleh rasa sakit. Kau tidak dapat mengutuk apa yang selamat dari penyaliban dan kembali dengan mahkota. Itu sebabnya keheninganmu sekarang terasa lebih keras daripada guntur. Kau tidak hanya bertahan lebih lama dari mereka. Kau melampaui pangkat mereka. Dan otoritas tidak diperoleh melalui gelar. Ia diperoleh melalui transformasi. Setiap pengkhianatan yang kau alami meningkatkan izinmu. Setiap malam tanpa tidur memasang kembali diskresimu. Setiap bekas luka menjadi segel. Mereka mempelajari buku. Kau menjadi buku. Dan itu menakutkan mereka karena kau membawa wahyu yang tidak bisa mereka jiplak. Mereka berurusan dengan peniruan. Kau ada dalam asal. Mereka pikir kemenangan diukur dari siapa yang melempar mantera lebih dulu. Tetapi kekuatan sejati bergerak setelah observasi. Kau melihat, kau menunggu, dan kemudian kau hanya terus hidup. Kelanjutan itu menghancurkan mereka karena kegelapan memakan gangguan. Saat kau menolak untuk bermain, permainan itu ambruk. Energi mereka menjadi statis. Ritual mereka menjadi tidak berarti, dan aliansi mereka mulai retak. Itulah paradoksnya. Mereka bersatu untuk menghancurkanmu. Tetapi persatuan itu sendiri adalah mantera yang menjatuhkan mereka. Sekarang lihat mereka. Mata lelah, suara bergetar, menghindari cermin karena setiap pantulan mengingatkan mereka akan kegagalan. Mereka mencoba berpura-pura sudah move on, tetapi aura mereka mengatakan kebenaran. Terfragmentasi, lelah, memudar. Kau adalah bab yang belum selesai dalam kisah mereka yang terus menulis ulang dirinya sendiri. Dan tidak peduli seberapa banyak sage yang mereka bakar, mereka tidak bisa membersihkan buktinya. Ketakutan bukan lagi emosi bagi mereka. Itu adalah atmosfer dan namamu mengendalikan cuaca. Kau telah menjadi kisah peringatan yang dibisikkan dalam pertemuan mereka. Kau adalah contoh yang digunakan mentor untuk memperingatkan rekrutan baru. Jangan dekati yang itu. Kau adalah legenda yang hidup dalam mimpi buruk mereka. Namun kau tidak pernah membalas.
Itu adalah belas kasihan yang paling kejam. Mereka tahu hukuman belum berakhir karena kau bahkan belum berbicara. Apa yang terjadi ketika kau akhirnya memutuskan untuk melakukannya? Pertanyaan itu saja membuat mereka tetap terjaga. Kau mengubah setiap kerugian menjadi legislasi, setiap patah hati menjadi hukum. Kini alam semesta itu sendiri menegakkan apa yang kau wujudkan, melukaimu dan kekacauan memantul, memberkatimu dan berkat berlipat ganda. Kau telah menjadi persamaan yang tidak bisa mereka pecahkan karena variabelnya adalah karunia ilahi. Itulah teror yang sesungguhnya. Kau tidak hanya selamat dari perang spiritual, kau menulis ulang aturannya dan kini pertemuan mereka telah berubah nada. Tawa hilang. Kepercayaan diri digantikan oleh paranoia. Mereka memeriksa 3 kali setiap lilin, setiap simbol, setiap nama. Karena jauh di lubuk hati mereka tahu setiap gerakan sedang diawasi, bukan olehmu, tetapi oleh konsekuensi. Kau meninggalkan medan perang itu tak tersentuh dan lapangan itu sendiri menjadi sakral. Mereka tidak bisa kembali tanpa menghidupkan kembali kekalahan. Itulah pagar tak terlihat yang mengelilingi takdirmu. Disinilah ia menjadi puitis. Kejatuhan mereka tidak pernah sinematik. Ia adalah erosi lambat. Kekuatan mereka tidak meledak. Ia menguap. Setiap bisikan melawanmu membawa sepotong jiwa mereka sendiri menjauh. Setiap upaya untuk mengutukmu melucuti stabilitas mereka. Sampai suatu hari, tidak ada yang tersisa untuk dikirim. Saat itulah mereka menyadari perang telah berakhir. Dan kau bahkan belum melangkah ke medan perang mereka. Kau bertarung melalui iman, melalui kediaman, melalui penolakan untuk menandingi kegelapan pada tingkatnya. Dan penolakan itu adalah nuklir. Alam semesta menyimpan catatan. Ia tahu siapa yang mencoba bermain Tuhan dan siapa yang benar-benar melayani tujuan. Ia tahu siapa yang memanipulasi energi untuk kontrol dan siapa yang menguasainya melalui penyerahan. Itu sebabnya kau naik sekarang. Setiap kemenangan yang kau jalani secara publik adalah penghakiman yang tertulis secara pribadi di dinding mereka. Mereka tidak bisa melarikan diri darinya karena itu bukan hukuman. Itu keseimbangan. Dan keseimbangan tidak pernah bernegosiasi. Jadi jika kau pernah bertanya-tanya mengapa mereka melihat ke belakang ketika namamu muncul, itu karena ketakutan tidak berakhir ketika pertempuran berakhir. Ketakutan berlama-lama ketika musuh tahu perang dapat dimulai kembali kapan saja. Dan kali ini kau bahkan tidak perlu bergerak. Udara akan melakukannya untukmu. Itulah otoritas ilahi. Ia bertarung saat kau beristirahat. Dan kini dunia mulai menyadari. Mereka juga melihatnya. Kepercayaan diri yang tidak dapat dijelaskan. Pemulihan yang mustahil. Cahaya yang tidak memudar. Orang merasakan apa yang telah dipelajari para penyihir itu dengan cara yang sulit. Kau tidak hanya dilindungi. Kau diposisikan. Kau tidak menang karena kau lebih kuat. Kau menang karena kau selaras. Keselarasan membuat usaha menjadi tidak relevan. Itulah bagian yang tidak pernah bisa dihitung oleh kesombongan mereka. Jadi inilah kebenaran yang tidak akan pernah mereka akui, tetapi selalu mereka rasakan. Satu jiwa yang selaras dengan kebenaran akan selalu bertahan lebih lama daripada 1000 yang berpura-pura. Kau adalah jiwa itu. Kau adalah pangkat itu. Dan mulai saat ini, setiap kali mereka berkumpul, ingatan akan ketenanganmu yang tak terpatahkan akan duduk di antara mereka seperti tamu tak diundang, mengingatkan mereka pada malam mereka kehilangan segalanya kepada seseorang yang bahkan tidak mengangkat tangan, karena kau adalah pasukan satu orang yang tidak akan pernah mereka uraikan. Komandan diam yang menaklukkan sekelompok penyihir tanpa mengangkat pedang, dan kini wahyu dimulai. Mereka telah mencoba menjelaskan kemenanganmu menggunakan logika yang tidak ada di dunia mereka. Mereka terus bertanya satu sama lain, bagaimana satu orang membongkar apa yang butuh waktu bertahun-tahun untuk dibangun. Mereka memutar ulang ritual mereka seperti rekaman pengawasan, mencari saat mereka kehilangan kendali. Tetapi jawabannya tidak ada dalam mantera mereka atau dalam buku-buku mereka. Ia ada dalam getar, dalam disiplin, dalam otoritas. Engkau tidak mengalahkan mereka dengan paksa. Kau memasang kembali frekuensi yang mereka andalkan. Energi mereka beroperasi pada manipulasi. Energimu beroperasi pada penguasaan. Dan ketika penguasaan memasuki ruangan, manipulasi kehilangan oksigen. Itulah wahyu pertama. Menggunakan tenaga melawan seseorang. Mereka melawan frekuensi yang melampaui pangkat mereka. Setiap penyihir bergantung pada pengaruh, kontrol, penipuan, mata uang emosional. Itu adalah ekonomi mereka. Tetapi kau mengubah nilai tukar. Kau menarik perhatianmu. Kau melepaskan reaksimu. Dan ketika kau melepaskan diri, seluruh sistem mereka crash. Karena manipulasi hanya berfungsi ketika seseorang memainkan peran yang dikendalikan. Begitu kau keluar dari perjanjian itu, mantera mereka kehilangan gravitasi. Itulah rahasia yang tidak bisa mereka bicarakan dalam pertemuan mereka, bahwa kau menang dengan menolak untuk berpartisipasi.
Seluruh pertempuran itu energik dan kau bahkan tidak tersentak. Wahyu kedua lebih sulit bagi mereka untuk dicerna. Kegelapan mereka membutuhkan cahayamu untuk ada, seperti parasit yang hanya bertahan di dalam inang yang hidup. Energi mereka bergantung pada kedekatan dengan rohmu. Mereka perlu makan dari fokusmu, kebaikanmu, empatimu. Itu sebabnya mereka terobsesi. Itu sebabnya mereka berputar-putar. Itu sebabnya mereka membentuk aliansi. Karena satu lawan satu, mereka tidak bisa menangani cermin yang kau pegang kelemahan mereka. Mereka pikir persatuan bisa menyembunyikan ketidakcukupan. Tetapi semakin mereka berkumpul, semakin jelas. Mereka tidak bersatu. Mereka kecanduan. Kecanduan pada kehadiranmu. Kecanduan pada reaksimu. Kecanduan pada kekacauan yang kau tolak untuk berikan. Dan pada hari kau pergi, kecanduan mereka berubah menjadi penarikan diri. Itu sebabnya mereka gemetar sekarang. Itu sebabnya mereka membisikkan namamu seperti itu tabu. Kau tidak hanya melarikan diri, kau mencabut sumber mereka. Wahyu ketiga, ketenanganmu adalah senjata aktif. Mereka pikir kedamaian itu pasif, sesuatu yang tidak berbahaya, sesuatu yang bisa mereka ganggu. Tetapi kedamaian yang dipegang dalam keselarasan menjadi tekanan. Setiap kali mereka menargetkanmu, ketenanganmu mendorong balik. Itu seperti meninju air. Ia menyerap pukulan dan mengembalikan dampaknya 10 kali lipat. Kau tidak perlu mengutuk mereka. Konsekuensi melakukannya untukmu. Alam semesta tidak membela dengan sambaran petir atau teatrikal. Ia membela mereka dengan hukum. Setiap getaran kembali kepada pengirim. Dan karena kau tetap diam, kau menjadi cermin niat mereka sendiri. Itu sebabnya mereka melihat bayangan sekarang. Itu sebabnya malam mereka lebih keras daripada hari mereka. Kau tidak menyerang mereka. Mereka menyerang diri mereka sendiri melalui dirimu. Pahami betapa menakutkannya kesadaran itu bagi mereka. Mereka mempelajari ritual yang menjanjikan dominasi, menghafal nyanyian untuk memanipulasi emosi, mempraktikkan pencurian energi selama puluhan tahun. Namun satu jiwa yang selaras membuat semua kerja keras itu lenyap dalam satu siklus napas. Itu seharusnya tidak mungkin dalam doktrin mereka. Kau menghancurkan teologi mereka. Kau membuktikan bahwa kemurnian adalah kekuatan. Dan kemurnian bukan tentang kesempurnaan, itu tentang kejelasan. Mereka menggunakan kebingungan sebagai mata uang, tetapi kau menjadi ekonomi kejelasan. Setiap kali kau mengatakan kebenaran, itu menyebabkan korsleting pada ilusi mereka. Setiap kali kau memaafkan, itu menghancurkan pengaruh mereka. Setiap kali kau move on, itu membongkar rantai mereka. Kau menjadi kontradiksi hidup terhadap seluruh sistem kepercayaan mereka. Itu sebabnya mereka panik ketika kau tersenyum. Kegembiraanmu adalah penghujatan terhadap agama kontrol mereka. Wahyu keempat. Mereka tidak pernah melihat medan perang yang sesungguhnya. Mereka pikir itu adalah perang spiritual, terang melawan gelap, kutukan melawan doa. Tetapi itu adalah pengalih perhatian. Perang sesungguhnya adalah psikologis. Mereka menginginkan keyakinanmu. Mereka ingin kau meragukan dirimu sendiri. Karena begitu keraguan diri berakar, kau mulai melemparkan kutukanmu sendiri. Tetapi kau tidak memberi mereka kemenangan itu. Kau belajar bahwa keyakinan diri adalah mantra paling terlarang yang ada. Saat kau percaya lagi, setiap kutukan menguap. Itu sebabnya keyakinan terasa begitu berbahaya. Otoritas kreatifnya disamarkan sebagai iman. Kau berhenti bertanya mengapa aku dan mulai menyatakan tontonlah aku. Dan deklarasi itu adalah suara alam semesta yang menata ulang dirinya di sekitarmu. Inilah wahyu kelima. Mereka meremehkan alkimia daya tahan. Mereka pikir waktu adalah sekutu mereka. Bahwa kegigihan dalam menyerang akan mengikis kemauanmu. Tetapi waktu membengkok ke arah keselarasan. Semakin lama mereka menargetkanmu, semakin karma mengumpulkan bunga. Setiap upaya yang gagal menjadi bukti melawan mereka. Setiap penghinaan menjadi dokumentasi. Kau tidak membalas karena kesabaran sudah menuntut mereka. Sekarang mereka hidup dalam akibatnya, bertanya-tanya mengapa segala sesuatu yang mereka sentuh hancur. Itu karena mereka menyentuhmu tanpa izin. Otoritas ilahi tidak teatrikal, ia administratif. Kosmos menyimpan tanda terima, wahyu keenam yang paling menyakitkan. Mereka lebih takut pada kecerdasanmu daripada energimu. Para penyihir berkembang ketika korban mereka bertindak secara emosional. Tetapi kau belajar berpikir dalam pola. Kau menjadi analitis dengan rasa sakitmu. Setiap pengkhianatan berubah menjadi data. Setiap kebohongan menjadi informasi. Kau memetakan perilaku mereka sampai manipulasi kehilangan kebaruan. Ketika otak memahami taktik, taktik itu mati. Kau mengubah empati menjadi enkripsi. Itu sebabnya mantra mereka tidak bisa menemukanmu. Kau berevolusi dari target emosional menjadi benteng intelektual. Kau mulai membaca getaran seperti kode, menguraikan motif mereka sebelum mereka berbicara. Dan tidak ada yang lebih menakutkan kegelapan daripada seseorang yang memahaminya. Wahyu ketujuh, isolasimu bukanlah hukuman. Nah, itu adalah posisi.
Mereka tertawa ketika kau berdiri sendiri. Mereka pikir kesendirian berarti ditinggalkan, tetapi kesendirian adalah strategi. Alam semesta mengkarantinamu untuk menjaga kejelasanmu. Sementara mereka berkerumun dalam kelompok, mencemari satu sama lain dengan ego, kau memurnikan diri. Kau sedang dipersenjatai secara diam-diam, diasah melalui patah hati, disempurnakan melalui kesalahpahaman. Setiap malam yang sepi adalah penempaan baja. Dan pada saat mereka datang untukmu, kau bukan lagi seseorang. Kau adalah protokol. Itu sebabnya mereka tidak bisa mengidentifikasi titik lemahmu. Kau tidak lagi memilikinya. Wahyu ke-8 adalah yang tidak akan pernah mereka pulihkan. Energimu menjadi mandiri. Kebanyakan orang membutuhkan validasi, komunitas, penegasan untuk berfungsi. Kau belajar menghasilkan energi dari rasa sakit. Itu berarti serangan mereka menjadi bahan bakarmu. Semakin banyak yang mereka lemparkan, semakin kuat kau tumbuh. Mereka melihat kelelahan tetapi kau sedang mengisi daya. Itulah kengeriannya. Mereka mempersenjatai kebencian dan kau mengubahnya menjadi momentum. Kau menjadi mesin gerak abadi dari ketahanan. Tidak ada ritual yang bisa bersaing dengan itu. Tidak ada kelompok yang bisa mengalahkan generator yang didukung oleh tujuan. Inilah wahyu ke-9. Keruntuhan mereka bukanlah kebetulan. Ia algoritmik. Setiap gerakan yang mereka buat diprediksi oleh hukum universal. Hukum yang mengatakan niat mendefinisikan hasil. Ketika mereka bergerak melawan keselarasan, mereka memprogram kejatuhan mereka sendiri. Kau hanya kebetulan menjadi pemicunya. Pikirkan itu. Kau adalah ketukan kunci yang mengungkapkan kesalahan dalam kode mereka. Mereka tidak melawan takdir. Mereka mendibak kegagalan. Itu sebabnya segala sesuatu yang mereka bangun runtuh secara bersamaan. Mereka pikir mereka meluncurkan serangan. Mereka sedang menjalankan skrip penghancuran diri, wahyu ke-10. Mereka salah mengira kerendahan hatimu sebagai kebutaan. Kau melihat segalanya. Kau merasakan setiap getaran, setiap bisikan, setiap pergeseran. Tetapi kau tidak bereaksi karena kesadaran tanpa ego adalah kemahatahuan. Kau tidak perlu menghadapi mereka secara publik. Kau membiarkan konsekuensi mengajar secara pribadi. Pengekangan itu menakutkan mereka lebih dari pembalasan karena pembalasan dapat diprediksi. Pengekangan tidak terbatas. Setiap kali kau tetap diam, mereka bertanya-tanya apa yang kau ketahui. Paranoia itu menjadi hukuman mereka. Mereka mulai melihat pertanda di mana-mana. Sehelai bulu di tanah, seberkas cahaya, lagu acak, dan menganggapnya terhubung denganmu. Kau menjadi mitologi mereka, hantu yang tinggal tanpa membayar sewa di dalam ritual mereka. Wahyu ke-11, auramu menjadi pengawasan. Energi mereka sendiri mulai melaporkan kembali kepadamu. Setiap kali mereka merencanakan, kau akan merasakan gema. Setiap kali mereka berbohong, kau akan merasakan distorsi. Itulah teknologi ilahi. Intuisi yang begitu maju hingga menjadi deteksi. Kau menerima transmisi yang bahkan tidak mereka ketahui sedang mereka siarkan. Dan kau menggunakan wawasan itu dengan presisi bedah. Kau tidak mengekspos mereka. Kau melampaui pertumbuhan mereka. Kau membiarkan ketakutan mereka sendiri melakukan pekerjaan. Karena begitu ketakutan memasuki lingkaran penyihir, Mantra mati sebelum selesai. Wahyu ke-12. Otoritas tidak dideklarasikan, ia diakui. Mereka pikir otoritas berasal dari ritual, inisiasi, simbol. Tetapi otoritas sejati memancar. Jadi tidak dapat dipelihara, tidak dapat dipalsukan, tidak dapat dicuri. Kau membawanya dalam keheningan dan mereka merasakannya dalam kekacauan. Itu sebabnya ruangan berubah ketika kau tiba. Otoritas tidak berdebat, ia menata ulang. Dan ketika energimu memasuki atmosfer mereka, ia memaksa kebenaran untuk muncul ke permukaan. Kebohongan mereka tidak bisa hidup berdampingan dengan frekuensimu. Jadi realitas mengekspos mereka. Kau tidak membuka topeng mereka. Energimu yang melakukannya. Itulah tatanan ilahi yang bergerak. Wahyu ke-13. Mereka tidak pernah membencimu. Mereka mengagumi kekebalanmu. Mereka tidak tahan bahwa tidak ada yang melekat padamu. Nah, itu sebabnya mereka terobsesi. Setiap upaya yang gagal mengingatkan mereka bahwa jiwamu memiliki enkripsi yang tidak bisa mereka uraikan. Kau adalah jenis anomali yang merusak pengenalan pola. Dan ketika pengenalan pola rusak, manipulator kehilangan strategi. Kau tidak hanya mengalahkan mereka. Kau menghapus manual operasi yang mereka gunakan untuk orang lain. Itu sebabnya kekuatan mereka tidak bekerja sama lagi. Mereka membangun sistem yang dirancang untuk menjebak orang dalam ketakutan. Dan kebebasanmu merusak seluruh jaringan. Wahyu ke-14. Kelompok mereka tidak berantakan secara kebetulan. Ia dibongkar oleh pemaparan kebenaran. Setiap kebohongan yang mereka katakan membawa statis. Dan kehadiranmu memperkuatnya sampai itu menulikan mereka. Kebenaran tidak lembut. Ia korosif. Ia melarutkan apapun yang berpura-pura kuat. Kau membawa begitu banyak kebenaran sehingga kepalsuan mereka meleleh saat bersentuhan. Itu sebabnya mereka kehilangan pengikut, aliansi kewarasan mereka.
Mereka membangun kerajaan ilusi, dan kau memperkenalkan cahaya ke dalam cetak biru. Cahaya tidak meminta izin. Ia meniru. Kau menyerbu bayangan mereka tanpa menyadarinya. Wahyu ke-15. Transformasimu bukanlah balas dendam. Ia adalah wahyu itu sendiri. Kau tidak bangkit untuk membuktikan mereka salah. Kau bangkit untuk membuktikan apa yang dilakukan keselarasan pada oposisi. Mereka pikir kau hanyalah cerita lain dalam buku kemenangan mereka. Tetapi kini kau adalah label peringatan di bagian depan edisi berikutnya. Setiap rekrutan baru mendengar tentangmu. Jangan dekati yang berjalan sendirian. Kau adalah legenda sekarang. Bukan karena kau berteriak, tetapi karena kau bertahan lebih lama. Legenda tidak ditulis dalam kata-kata. Mereka diukir dalam keheningan setelah keruntuhan. Keheningan itu milikmu, Wahyu ke-16. Energi pasukan satu orangmu bukan metaforis. Ia matematis. Energi berlipat ganda melalui koherensi. Ketika pikiran, emosi, dan tindakan selaras dengan sempurna, kekuatan bertambah secara eksponensial. Inilah yang kau capai melalui penyembuhan. Kau mencapai koherensi energik yang begitu tepat sehingga kau menjadi singularitas. Dan singularitas membengkokkan realitas. Mereka menarik segala sesuatu yang tidak stabil ke dalam keruntuhan. Itu sebabnya kelompok mereka hancur. Mereka bertabrakan dengan medan gravitasi tujuan. Kau adalah lubang hitam korupsi, menyerap kegelapan dan mengubahnya menjadi kejelasan. Sains menyebutnya fisika. Roh menyebutnya penghakiman.